أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون وملعنة ما فيها إلا من ذكر الله وعالما ومتعلما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang berada di majelis Salmadiyah Bintan dan di Siak serta seluruh jamaah yang mengikuti pengajian ini baik secara offline maupun online. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuajahah dengan niat untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridha Allah, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu dapat bertambah seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa iqamis shalah wa anfaqu mimma razaqnahum ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman saja yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala maka zadatum imanan, bertambah keimanan mereka. Jadi fungsi kita hadir ini untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Mereka mengerjakan sholat dan menginfakkan sebahagian dari harta yang diberikan kepada mereka, yang kami berikan kepada mereka. Kemudian Allah menutup dengan sangat indah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang seperti itu adalah orang mukmin yang sebenarnya, orang mukmin yang sejati. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir khususnya pada malam hari ini, dan juga semua hamba-hamba Allah yang menghidupkan amalan-amalan di malam Jumat ini, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan Allah bertambah iman mereka dan iman kita semuanya, dan dijadikan kita orang yang beriman sebenarnya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pada malam hari ini, sebelum saya masuk pada kitab Al-Hikam, supaya adil setelah saya tadi mengajar, ya kebetulan materinya sangat bagus di Masjid Al-Falah. Tadi saya isi pengajian maghrib di sana. Saya akan menyampaikan 2 buah hadis kepada kita semuanya, supaya kita bertambah semangat dalam beramal saleh, khususnya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dengarkan dengan baik-baik, karena hadis Nabi ini adalah ilmu yang sebenarnya. Wa an nasan qalu ya Rasulullah, dhaba ahlu duthur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi fiha wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu juga, ada sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya bisa memperoleh banyak sekali pahala. Mereka bisa melakukan sholat seperti yang kami lakukan. Mereka juga berpuasa sebagaimana yang kami lakukan. Bahkan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak memiliki hal itu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bukanlah Allah telah menjadikan untukmu sarana untuk bersedekah. Setiap tasbih mengandung sedekah, setiap takbir mengandung sedekah, setiap tahmid mengandung sedekah, dan setiap tahlil mengandung sedekah. Mengajak orang lain untuk berbuat baik mengandung sedekah. Melarang orang untuk berbuat maksiat dan munkar mengandung sedekah. Bahkan kamu menggauli istrimu, itu juga sedekah. Masya Allah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya dengan istri kami, kami bisa memperoleh pahala? Ya. Beliau menjawab, bagaimana menurut pendapatmu? Sekiranya ia melakukannya di jalan yang haram, bukankah itu mendatangkan dosa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka begitu pula sebaliknya, apabila dilakukannya pada jalan yang halal, maka baginya tersedia pahala. Subhanallah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jangan nganggurin itu yang dekat-dekat nih. Oke, saya tutup dengan hadis yang ke-5. Wa an qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talaka akhaka biwajhika taliqin. Rawahu Muslim. Diriwayatkan juga oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda kepadaku, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an,
Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhi taliqin. Walaupun sekedar ketika bertemu dan bertatap muka dengan saudaramu dengan pandangan engkau pandangan yang ramah, senyum. Jadi jangan kamu itu malas senyum sama sahabatmu kalau ketemu di majelis ini. Ya, jangan muka-muka masam. Udah di luar muka masam, di dalam jangan. Ya, senyum. Apapun itu akan hilang itu penyakit kalau senyum dengan kawan. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akika laka sadaqah. Bersenyum sapa dengan sahabatmu, dengan saudaramu, itu adalah sedekahmu untuknya. Jangan pelit, udah gak punya duit malah sedekah. Ya. Jadi Islam mengajarkan kita ini untuk berbuat baik. Tidak perlu terlalu banyak miliaran gitu. Kalau kita nggak bisa, ini kan sahabat mengatakan, kami tidak bisa melawan mereka ya Rasulullah. Dia punya duit banyak, Pak Waria misalnya punya duit banyak, nggak bisa kita lawan Pak Waria sekali sedekah. Ya. Tapi kalau kita bertasbih itu sedekah. Sedekah kita itu. Kita bertahmid sedekah. Kita baca zikir itu la ilaha, itu sedekah. Untuk siapa? Bahkan untuk dirimu sendiri. Kamu sedekahkan telingamu untuk dengarkan yang baik-baik. Kamu sedekahkan hatimu untuk supaya yang baik-baik masuk. Makanya malas saya di majelis ini. Ya. Sudahlah 1 minggu sekali, malas juga aja, terlambat lagi. Saya ini heran, ini ustadznya duluan datang dari muridnya ini, ya gimana cerita ini? Kalau mau bilang ya, mau bilang sibuk, sama kita sibuk. Kamu hanya ngurus yang kamu urus itu hanya apa? Hanya daganganmu yang kamu urus, hanya pekerjaanmu, hanya rumah tanggamu. Soalnya banyak sekali yang saya urus. Umat ini tidak sedikit. Ya, mestinya kita lebih semangat. Kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu untuk mencari akhiratmu yang mesti kamu berlomba-lomba atasnya. Makanya saya kalau datang di sini tidak ada kalian, alhamdulillah saya syukur. Saya berlomba-lomba pada kalian demi kebaikan. Ya. Tapi kan itu salah adab itu. Yang enak tuan rumah lah. Ya, kecuali ada uzur ya, ada uzur syar'i. Coba kita itu bagaimana sama Allah ya. Nantilah saya kaji di sini ya. Ini saya hanya sampaikan. Kita ini mau cari sesuatu yang wah, tapi kita sepelekan. Nanti kita akan menyesal di akhirat. Ya. Makanya waktu ini sangat-sangat penting sekali. Dan jangan bilang inilah Ustaz datang. Tidak, bukan Ustaznya yang kita mau lihat. Itu kalau ada yang kayak begitu itu berarti dia masih ada kesyirikan dalam amal ibadahnya. Nih Ustaz dulu baru datang. Emangnya Ustaznya yang kasih kamu pahala? Itu syirik itu kan? Syirik itu kan? Itu lihat itu namanya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah, yang kayak begini kebaikan yang sejati, yang hakikat ini, yang mesti kamu berlomba-lomba di dalamnya. Kalau urusan dunia sudahlah. Ya. Nanti saya kaji di kitab Al-Hikam. Sengaja ini pengantar supaya membuka cakrawala kita ini. Kayaknya Allah tidak ada dalam pikiran kita. Ya. Upayakan itu, upayakan. Disiplin kita aja dunia ini, urus dunia ini kita disiplin. Masa urus akhirat kita nggak disiplinin, kembali kita 1 minggu sekali aja, ya. Ya, ya. Makanya pada malam hari ini sengaja saya intermezzo itu, saya coba untuk membuka ini, yang ini bang, abang semuanya. Kali depan saya ini mestinya kita semakin ma'rifat kepada Allah. Semakin kita
semangatmu, malah kendor nih. Ya, ya begitulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menasihati Ali, disuruh bangun tengah malam sholat tahajud. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, kalau Allah bangunkan saya bangun, kalau tidak ya saya tertidurlah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikianlah manusia. Ya, selalu ada saja alasan yang dia kemukakan. Ya, macam mana di hadapan Allah nanti. Ya, jadi bagi kita yang sudah mulai menatap ma'rifat itu, kita sudah lebih paham daripada orang awam. Ya, mestinya. Walaupun kita tidak pandai baca kitab gitu kan, ngaji kita tersiok-siok, tapi ilmu ini sudah bertahun-tahun, masa nggak ada yang nyantol satu gitu. Ya. Jadi kita ini belum ma'rifat kepada Allah. Makanya itu begini ya, tidak mungkin kita cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal Allah. Nanti kita tidak kenal Allah karena kita tidak cinta kepadanya. Ya, orang yang cinta sudah, tidak mungkin kalian cinta kepada saya kalau kalian tidak kenal. Tapi kalau sudah kenal ustadznya, cinta. Begitulah kita tidak akan mungkin kita cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal Allah. Maka ini kajian yang selanjutnya di halaman 42 ini mengoreksi dan mengevaluasi kita. Nah, ini saya coba ini makanya kitab Al-Hikam ini kitab mengarahkan kita senantiasa ya kemana arah tujuan seorang salikin itu, seorang muridin, bahkan yang sudah usul pun ini kemana arahnya. Ya, baik, kita masuk pada pembahasan aja ya. Kalau kemarin kita sudah membahas masalah husnuzon, ya, sekarang kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya yang lebih dalam lagi. Pada bab yang ke-42, sebelumnya mari kita kirim satu Fatihah untuk beliau. Ala hadhihi niyyah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari syaulillahi wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari wa nafa'ana bi'ulumihi. Berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga kita bisa mengambil manfaat daripada ilmu yang terdapat dalam kitab ini yang disampaikan oleh beliau. Fi kitab Al-Hikamil Athaiyah, pada kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Qala al-muallif, al-ajabu kullul ajabi mimman yahrubu mimman la infikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Al-Hajj al-ayah 46. Beliau mengatakan al-ajabu kullul ajabi, sungguh aneh orang yang menghindar dari sosok yang tak bisa dihindari, lalu mencari sesuatu yang tidak kekal. Sesungguhnya mata kepala itu tidak buta, ya, tetapi yang buta itu adalah mata hati yang ada di dalam dada. Para hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menyampaikan suatu hal yang sebenarnya ini bahasa kitab. Kalau bahasa kasarnya gila.
Tapi beliau karena orangnya tasawuf, maka dia tidak menulis dia. Dia hanya mengatakan al-ajabu, ajaib, aneh gitu kata dia. Orang itu dianggap aneh. Mimman yahrumu mimman la infikaka lahu an wa yatlu ma baqa'a ma'a. Orang yang menghindar dari sosok yang tidak bisa dihindari. Paham ini maksudnya? Ya. Lalu dia mencari sesuatu yang tidak kekal. Kita ini makanya kemarin saya sudah mengantar tema wajibul wujud untuk masuk pada kajian ini. Ya, ini harus matang ini. Dari mana, di mana, kemana, ya harus matang. Ya, saya ulangi kajian malam Selasa lalu supaya masuk ini. Allah itu adalah zat yang wajibul wujud. Itu masuk di akal. Secara empirik, ya, itu masuk di akal. Secara ilmiah itu masuk di akal. Ya. Walaupun orang ateis mengingkari itu, ini harus kokoh ini iman ini. Iman ini harus kokoh, ya. Kita harus mengenal Allah betul. Ini pondasi yang sangat kuat, harus tegak betul ini pondasi ini dalam hati kita. Saya ulangi sekalian kajian ini. Alam semesta yang kita pijaki hari ini, terkhusus misalnya bumi. Antum itu sekarang, kita semua sekarang berada di atas bumi ini. Ini bumi yang kita pijak ini, Bang. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kita juga ada di atas dunia ini, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Saya mau tanya, kita menciptakan diri kita enggak? Nah, itu tidak masuk di akal itu. Ya, orang gila, makanya ateis itu orang gila ya. Enggak meyakini adanya Tuhan. Ya. Memang secara keilmuan yang namanya ada bisa dilihat di indrawi, bisa dikecup, ya, bisa didengar, bisa dipegang. Tapi terhadap zat Allah, ya, ini tidak bisa kita melampaui batasan akal. Tidak bisa indrawi ini untuk sampai ke sana. Ya. Tapi secara keilmuan, secara ilmu, sepakat semua ahli ilmu dan sepakat ilmu itu sendiri bersepakat, ilmu itu sendiri sepakat bahwa tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Supaya kita yakin Allah itu ada. Ini sengaja saya ulang-ulang ini supaya kita yakin Allah itu ada, supaya kita tidak tuhankan makanan, supaya kita tidak tuhankan pekerjaan, supaya kita tidak tuhankan orang Cina yang kasih kita makanan, supaya kita tidak tuhankan semuanya. Ini maksud saya. Supaya jangan kita bilang, kalau saya tidak kerja saya tidak makan. Emangnya dia yang kasih makan kita? Di mana iman kita kepada Allah itu? Supaya antum ini semua tegak itu, kalau ini tidak lulus, kamu mau jawab apa dalam kuburan ketika ditanya man rabbuka? Kamu nggak ditanya kamu itu berapa kali hatam Quran. Kamu S1, S2, S3, S4 nggak ditanya sama Allah. Istrimu berapa nggak ditanya sama Allah. Anakmu berapa nggak ditanya. Pekerjaan di dunia apa nggak ditanya sama Allah. Allah nggak tanya itu. Yang pokok pertama ditanya sama Allah, man rabbuka. Udah lulus nggak kita? Udah lulus nggak? Kok marah-marah? Enggak, supaya ini hati dalam hati ini setan ini takut dia. Ya. Harus itu. Jangan ada itu Tuhan-Tuhan yang lain dalam hati kita. Ini namanya ma'rifatullah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Ini namanya ma'rifatullah. Ya, Ustaz, saya zikir. Kok emangnya kita bisa menjangkau zat Allah bentuknya? Tidak. Allah sudah jelaskan
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah satupun zatnya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Maka apa yang terlintas di pikiranmu itu bukan Allah. Tapi apakah ada Allah? Ada yang menciptakan alam semesta? Ada. Tidak mungkin bumi jadi dengan sendirinya, tidak mungkin alam ini jadi dengan sendirinya, tidak mungkin kita semua ini jadi dengan sendirinya. Kalau begitu ada siapa? Ada Allah. Iya. Innani Allah. Aku ini adalah Allah yang menciptakan engkau, wahai hamba. Terus kenapa engkau tidak serius sujud kepadaku? Terus kenapa engkau tidak serius meminta kepadaku? Ini dikaji oleh beliau. Makanya ma'rifatullah ini tatanannya itu di sini. Di sini tatanannya. Ya. Saya mau tanya sama antum semuanya. Ada enggak yang enggak binasa sama antum? Sama kita ini? Ada enggak yang enggak binasa? Binasa semuanya. Ada enggak yang kekal sama diri kita ini? Enggak ada. Enggak ada yang kekal. Itu kemudian wujud, qidam, baqa hanya Allah yang kekal. Mukhalafatul lil hawadis, tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai makhluknya. Qidam, terdahulu. Makanya kalau orang mengatakan kalau Allah menciptakan alam semesta, siapa menciptakan Allah? Kita sudah jawab, qidam. Allah terdahulu tanpa ada yang mendahuluinya. Sudah selesai. Ya. Ini harus tegak nih. Qul huwallahu ahad. Hanya Allah, dialah yang besar. Ya. Qiyamuhu binafsi, tidak ada yang mendampingi Allah menciptakan ini alam semesta. Wallahu alladhi khalaqas samawati wallahu alladhi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang tiada tiang-tiang yang menyangganya. Dahsyat enggak Tuhan kita? Kenapa kita lari dari Allah? Ini disebutkan oleh beliau. Kenapa manusia ini lari dari Dia? Aneh kata dia ini, aneh, ajaib nih. Orang menghindar dari sosok yang tidak pernah bisa kamu hindari. Pernah gak kita bisa hindari Allah? Gak pernah. Maka Nabi berdoa kepada Allah. Saya sudah kirimkan wiridan itu, silakan diamalkan itu wirid pagi sore. Kata Allah, kata dalam Nabi berdoa kepada Allah, berzikir, Ya Hayyu Ya Qayyum Istaghith. Nih, wahai zat yang maha hidup, yang tegak berdiri sendiri, tolonglah aku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan urusanku pada diriku. Aku tidak sanggup ya Allah. Ini Nabi, kok kita nggak kayak begitu tuh? Ya, sengaja Ustaz agak gas sedikit, gaspol, biar kita mengalahkan kondisi alam yang membuat kita tertidur. Ya. Saya selalu mendalami makna wajibul wujudnya Allah itu, saya selalu mendalami Allah. Bahkan saya wiridkan, saya wiridkan Allahumma antal wujud, la wujudu illa wujudu bika. Wahai engkau zat yang maha wujud, tidak ada sesuatu yang wujud kecuali engkau yang mewujudkan. Untuk menambahkan, ya, supaya kita tidak bergantung kepada makhluk Allah. Ya. Ya. Mau apa kita di atas dunia? Kita mau lari dari mana takdir Allah ini? Saya mau tanya. Sampai sekarang usia kita, emangnya kita bisa menghindari takdir? Nggak akan bisa. Ya. Makanya kata dia, aneh manusia ini yang menghindarkan diri dari Allah. Ini maksud beliau,
sementara Allah itu tidak pernah berpisah darinya. Kenapa? Kalau Allah berpisah sedikit dari hamba, hamba itu akan binasa zahiran wa batinan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau hamba ini berpisah dari Allah sekejap saja, maka hamba itu akan binasa zahir dan batin. Ustaz, orang kafir nggak mati, batinnya yang hancur. Saya mau begini ya, saya mau kasih testimoni sama antum semuanya ini yang sudah belajar ilmu sama saya. Atas izin Allah, silakan antum nggak sholat misalnya 1 minggu, jadi orang keblinger 1 hari aja, 1 jam aja jadi keblinger itu. Kalau enggak, kacau hidup kalian. 1 jam aja, 1 saat aja enggak sholat itu, sholat wajib itu, kayak bagaimana sumpahnya dunia ini. Sumpah betul. Kenapa? Karena Allah sudah menghidupkan batin kita. Allah sudah bersama terus dengan kita. Maka aneh kalau ada orang yang sudah mengenal Allah, dia jauh dari Allah, itu aneh. Itu aneh. Ya. Orang kalau sudah dekat dengan Allah, dia tidak akan mau jauh dari Allah. Terus dia mendekat kepada Allah, dizikir kepada Allah. Apa saja dia bergantung kepada Allah. Apa saja yang dia minta, dia hanya minta kepada Allah Ta'ala. Ya. Kebaikan apapun ya, yang kita rasakan, faminallah, itu adalah datangnya dari Allah. Jangan antum berpikir kebaikan itu hanya nikmat uang. Nah, makanya disebut oleh makanan min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu rasakan, nikmat apa saja, nikmat sehat, Allah yang kasih. Nikmat kita terselesaikan urusan kita, itu Allah yang kasih. Ya, nikmat kita bisa apa saja, itu Allah yang kasih. Jadi begini ya, bagaimana beliau ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa bagaimana bisa orang itu mau menghindar kepada Allah yang tidak bisa dia menghindar dari Allah. Jadi gimana caranya? Terus dia lari kepada sesuatu, kata beliau, yang tidak kekal. Saya mau tanya, ada nggak manusia yang hidup selama-lamanya? Nggak ada. Nanti dia nanti. Ya. Adakah istri yang kekal? Adakah suami yang kekal? Nggak ada. Mati dia nanti. Kalau nggak dia yang mati, kita yang mati. Atau nggak mati sama-sama? Nggak ada yang kekal. Ya. Terus bagaimana caranya? Bersandarlah kepada yang kekal dan abadi. Bersandarlah kepada Allah, Zat yang kekal dan abadi. Ya. Kalau kita sudah sampai ke sana, ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu disebut dengan kita punya mata hati sudah tidak buta lagi. Orang yang mencari selain Allah, mencari pertolongan selain Allah, bukan maksudnya dia menafikan wasilah-wasilah yang lain, tidak. Tapi dia betul-betul meniadakan Allah dalam urusannya. Kata Allah dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar. Bukan matanya ini yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta, kata Allah, mata hatinya yang ada dalam dadanya. Banyak sekali orang yang mata-mata, banyak mati hatinya banyak. Makanya kita ajak saudara-saudara kita yang lain, ya.
mengajak mereka ya untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gimana ya, saya mau dalamkan lagi nih pencapaian ma'rifat kita kepada Allah itu ya. Saya mau bahasakan gimana itu ya, wujud Allah itu ada ya. Abang-abangku sekalian, saya katakan sekali lagi, iman itu meyakini adanya Allah, dan itu ilmiah, bukan akal-akalan. Jadi jangan kita taklid dengan keyakinan kita. Seperti mana Nabiullah Ibrahim mencari Allah, maka di dalam ma'rifat kita ini juga kita mencari, memang makanya dikaji, diulang, kemudian diulas sebagai pengalaman kita. Bagaimana kalau kita jauh dari Allah rasanya? Amburadul, pikiran kita sumpah ya, tidak mungkin. Makanya kalau kita melihat makhluk-makhluk Allah ya, seseorang itu, saya pribadi ya, saya tak cerita orang lain, saya pribadi ketika saya mendalami ilmu ini, itu bukan apa, saya nginjak rumput aja saya takut, nginjak rumput aja saya takut sekali saya. Bukan karena saya bisa mendengar tasbihnya, bukan. Pikiran sudah terlalu jauh. Kenapa? Mereka ini dihidupkan oleh Allah yang Maha Hidup. Terus kita pijakkan kaki kita sama mereka, sementara mereka lagi bertasbih kepada Allah. Macam mana kita punya? Bagaimana kita ini ya di hadapan Allah, kalau Allah minta persaksian, kenapa ya ini kau pijak? Makanya betul itu Sunan Bonang nangis, dia kecabut itu apa namanya, rumput. Bahaya ini, Pak. Iya, saya sampai kayak orang gila pada waktu itu. Kakak saya sudah ketakutan nengok saya, memang kayak sudah orang gila, karena sudah jauh sekali berpikir ke sana. Karena juga berkaitan dengan konteks hadis yang kita baca, jangan kamu goyang-goyangkan pokok pohon sehingga jatuh berguguran daunnya, biarkan dia berguguran dengan sendirinya. Karena kenapa mereka bertasbih kepada Allah? Bukankah Nabi itu mematahkan satu pelepah, ditancapkan ke atas kuburan? Semoga ketika pokok pohon ini tumbuh, bertasbihnya dia ini meringankan beban orang yang diazab dalam bumi. Jadi jangan kamu kira ini tidak bertasbih kepada Allah. Tanah ini bersaksi kepada Allah Ta'ala di mana kita pergi. Nah, itu kalau sudah sampai ke sana ma'rifatnya, dia nggak akan main-main di atas dunia ini. Bahkan Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan saja, senda gurau aja. Hari ini dia ketawa, besok dia menangis. Hari ini dia bahagia, besok dia susah. Permainan ya. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat kehidupan itu yang disebut dengan hakikat. Dia tahu ini yang ngasih rezeki ini Allah, bukan manusia. Itu namanya ilmu hakikat. Nggak usah terlalu jauh-jauh menerobos jauh sekali, enggak. Itu aja dulu dasar-dasar yang kayak gitu. Yang ngasih rezeki saya ini Allah, dia hanya wasilah saja. Yang ngasih sehat saya ini adalah Allah, yang nolong saya ini adalah Allah, dia hanya wasilah saja. Yang ngasih duit sama saya ini Allah, dia hanya wasilah saja. Yang ngasih makanan saya ini hanya Allah. Kita datang ke sini, ini rezeki sudah ada. 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kata Allah, kata Nabi SAW, rezekimu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana letaknya? Ini orang yang sudah paham hakikat nih. Kalau enggak dipaham hidupnya seperti ini, hidupnya ngeluh aja terus.
Kalau dia nggak paham ini, hidupnya ngeluh aja terus. Terus dia mau ngomong sama siapa? Dia mau ngeluh sama Allah Ta'ala. Tidak akan merubah takdir itu. Karena udah tertulis di sana. Kamu jadi apa? Ya, kamu jadi apa? Rezekimu di mana? Kematianmu di mana? Bagaimana bentuk kematianmu? Itu sudah tertera semua dengan baik. Oke ya. Ini kalau kita sudah mengenal Allah dengan baik, makanya disebutkan inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada pada diri mereka rasa takut dan tidak ada pada diri mereka rasa sedih. Iya, bukan nggak ada. Ada, tapi sudah terkikis dengan keimanan kepada Allah. Mereka sudah melihat apa di balik tabir yang ada. Ya, apa di balik tabir ini? Apa di balik maksud ini? Apa di balik ini semuanya? Itulah kemarin bahasan kita musuh-musuh itu. Ya, baik maupun buruk yang menimpa kita tidak dapat kita mengelakkannya dan tidak dapat kita menghindarinya. Kalau udah Allah kasih nikmat kepada kita, rezeki nomplok ya rezeki nomplok. Kalau sudah Allah bilang sama kita tekor ya tekor. Tekor pandang Ustaz ini sudah kayak gitu tekor kita. Ya, ada kala kita dapat banyak, ada kala kita dapat sedikit, ada kala ya kayak begitu. Ya, makanya jangan lari kepada sesuatu yang binasa. Larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi ini saya mau menekankan kata-kata beliau ini ya. Janganlah engkau lari dari Allah yang selalu bersamamu, menyelesaikan urusanmu, memberikan rezeki kepadamu, menyehatkan dirimu, memberikan perlindungan kepadamu, menentukan hari-harimu, memberikan nafas kepadamu. Allahu Akbar. Mendekatlah terus kepadanya. Insyaallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengeluarkan dia dari segala masalah dalam hidupnya. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah mana saja yang dia tidak ketahui datangnya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bersandar hanya kepada Allah, Allah akan cukupkan segala kebutuhannya, dicukupkan. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya urusan tetek bengek kehidupanmu itu kembali kepada Allah. Allah yang buat urusanmu. Itu urusanmu juga kembali. Taruh setiap saat Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, saya kasih satu rahasia sama antum ya. Setiap saat tidak hanya antum yang minta sama Allah. Alam semesta ini minta sama Allah setiap saat. Alam semesta ini batu-batu kerikil minta sama Allah. Dan Allah tahu bahasanya, Allah tahu maksudnya. Yang zahir, yang batin, jin, syaitan, malaikat, Allah tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan. Allah beri apa yang mereka tahu, yang minta. Paham ini? Allah itu zahiran, Allah itu batinan. Allah isimnya, asma'nya zahir, asma'nya batin. Dia punya nama ya zahir, ya batin. Jadi jangan kita menyembah Allah dalam zahir tapi tidak menyembah Allah dalam batin. Jangan pula sebaliknya, menyembah Allah dalam batin tapi tidak menyembah Allah dalam zahir. Salah. Paham ini? Dua-dua. Menghadap kita ke atas Ka'bah bukan berarti kita menyembah Hajarul Aswad. Ya. Duduk kita di sini menyebut Allah,
Allah, Allah. Kita besarkan suara kita untuk menampakkan yang zahir, la ilaha illallah, bukan berarti Allah jauh. Allah dekat dengan hambanya, dekat dengan kita. Min hablil warid. Allah tahu dalam isi hati antum semuanya ini, yang gelisah, yang marah, yang tersinggung, yang Allah tahu semua itu. Ini Ustaz megas pula aja hari ini, macam tak tahu aku lagi pusing kepala ini. Ini sengaja ini ya, ini memang saya mau kasih pukulan telak karena memang kajiannya kajian pukulan telak. Saya aja baca ini, walah saya ditelanjangin sama kitab ini. Saya sendiri saya ditelanjangin sama kitab ini. Telanjangin apa? Iman saya belum tebal. Saya masih menganggap manusia yang memberikan solusi. Salah. Saya masih menganggap manusia yang kasih rezeki. Salah. Manusia hanya wasilah saja. Mohon maaf, ikan yang kita makan, yang kasih makan siapa? Ayam yang kita potong, kita jadikan makanan, yang kasih hidup siapa? Untuk siapa Allah kasih itu? Untuk kita. Nasi itu yang kita makan tumbuh, siapa yang kasih tumbuh itu? Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk jadi darah daging kita. Agar supaya apa? Supaya kita beribadah kepadanya. Itu pun untuk kita juga. Ya, kalau tidak ada sholat, bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah? Itu kan cara kita mengabdi. Enak sekali. Ya, sementara orang nggak tahu caranya mengabdi kepada Allah itu seperti apa. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita jadi muslim, jadi mukmin. Pernah nggak kita bilang sama Allah, ya Allah, jadikanlah saya sebagai muslim? Pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Maka kita syukuri. Ya. Oke, ya, cukup ya. Nah, nanti baru kita udah pas. Nanti sampai di rumah lupa lagi. Jadi ada apa-apa abang semuanya, nggak usah lagi sama siapa-siapa, nggak usah. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, berzikir. Saya jamin 100 bahkan 1000% langsung Allah jawab kita punya apa itu. Demi Allah saya bersumpah. Karena itu pengalaman saya pribadi dan memang nasnya jelas. Itu ayat yang sudah saya bacakan tadi. Orang tulis sebagai ayat 1000 dinar. Itu bukan tempelan-tempelan dipajang aja untuk jadi supaya pembelinya banyak datang gitu di dagangan kita. Tidak. Kan bisa jadikan wirid. Kan bisa jadikan wirid itu. Wah lagi sumpuk betul ya, saya maksudnya apa? Supaya jangan sampai ini hati bergantung kepada selain Allah. Nah, bukan dia yang kasih rezeki, Allah. Dia hanya wasilah. Allah tarik telinganya, kasih sana. Allah tarik telinganya orang terbantu ini. Tiba-tiba kita kesandung batu misalnya, dapat duit 1 juta. Dia bercanda ya, bercanda. Ya. Masya Allah. Iya. Oke, yang panas kupingnya saya mohon maaf ya. Ini agak sedikit strong ini penjelasan beliau. Maksud saya itu supaya ya inilah dia buah daripada seorang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Dia tahu kemana arah kita harus berpijak, ya, supaya tidak melenceng. Saya katakan tadi kan, apa tadi itu? Cobalah antum berpikir sekarang, andai kan Allah bertanya kepada kita, malaikat bertanya kepada kita, man rabbuka, kira-kira udah lulus nggak kita ini? Udah Ustaz, alhamdulillah kalau sudah. Kalau belum, ayo kita kuatkan iman itu, ya, kita kuatkan iman. Hanya tempat Allah kita bergantung saja, ya. Demikian dulu, mudah-mudahan bisa berkesan kepada kita semuanya kajian kita malam hari ini, walaupun panas telinga, ya. Demikian semoga menambah iman kita kepada Allah.
Rabbi. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.